Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Ardansa, mahasiswa Pendidikan tingkat 3, akan menjelaskan tentang apa itu timbal fungsi. Pengertian timbal fungsi yaitu tindakan untuk memperoleh likor cerebrospinal untuk mengetahui keadaan lintasan likor. Indikasi timbal fungsi yaitu indikasi diagnostik dengan cara pemeriksaan kompresi LCS, dinamik LCS, radiologis, neuroradiologi atau menyelografi, indikasi terapeutik, pemberian antibiotik dan steroid. Kontraindikasinya, tekanan intracranial meningkat bila diduga ada tumor intracranial, relatif bila ada luka atau infeksi di tempat fungsi. Alat dan bahannya jarum LP spinal Radley nomor 18 atau 20, kapas lidi beberapa buah, larutan betadine atau alkohol, larutan none dan mandi, dan 2 buah tabung reaksi, botol kecil steril, sarung tangan steril, kaca steril, plaster korentan, dan duk steril. Tidurnya itu baringkan penderita miring sisi kiri bawah sedekat mungkin ke sisi kanan tempat tidur. Posisikan penderita seolah mencium lututnya. Ketiga, punggung berada pada posisi vertikal. Tanda tempat ukuran melakukan LP yaitu celah vertebra L3-4 atau L4-5. Gunakan sarung tangan steril, desinfeksi dengan punggung bawah berpusat di tempat yang telah ditandai sebagai tempat melakukan LP. Lakukan penulisan jarum spinal ke arah lambelicus. Sampaikan sampai terasa sensasi seperti menembus kertas sabut, mandren bila LCS keluar. Periksa aspek warna, kecepatan tetesan, dan pemeriksaan quick candidate test. Ambil tabung none PETD lalu teteskan LCS ke dalam. Ambil tabung steril dan diisi LCS untuk diperiksa jumlah sel, diloksal protein, dan hitung sel. Cabut jarum spinal lalu tutup lubang bekas LP dengan kaca steril. Pemeriksaan fungsi lumbal. Pastikan pasien atau keluarga pasien telah memahami tujuan, resiko, dan komplikasi tindakan fungsi lumbal, serta telah menandatangani surat persetujuan tindakan. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pasien diminta untuk berbaring dalam posisi lateral dekubitus atau duduk. Kepala dan lutut pasien difleksikan secara maksimal untuk memperlebar jarak antar prosesus spinosus vertebra. Tentukan lokasi fungsi dengan membuat garis imajiner dari sias yang memotong prosesus spinosus L4. Titik potong tersebut akan menjadi lokasi fungsi. Operator mencuci tangan, lalu menggunakan alat pelindung diri. Bersihkan area fungsi dengan povidon iodin, dilanjutkan dengan alkohol 70% dengan gerakan sirkular dari dalam keluar. Pasang duk bolong steril pada area fungsi. Berikutnya, lakukan anestesi lokal dengan menggunakan lidokain 1%, suntikan infiltratif ke jaringan subkutan.
Pada lokasi fungsi, tusukkan jarum spinal beserta mandrin pada celah intervertebralis dengan sudut 15-30 derajat ke arah kranial secara perlahan. Posisi jarum bevel up atau menghadap ke wajah operator. Selama proses penusukan, usahakan posisi jarum sejajar dengan lantai. Dorong jarum spinal hingga menembus ligamentum flavum, ditandai dengan sensasi pop. Cabut mandrin dan perhatikan aliran CSS. Bila belum ada aliran, putar jarum spinal untuk memastikan tidak ada sumbatan. Bila cairan tetap tidak keluar, mandrin dipasang kembali dan jarum spinal didorong lagi perlahan hingga ada aliran CSS. Bila tetap tidak ada, periksa kembali posisi pasien dan jarum. Setelah CSS mengalir, masukkan kembali mandrin dan lakukan persiapan pengukuran tekanan pembukaan. Pasang 3-way stopcock, dilanjutkan dengan manometer atau blood set, lalu perhatikan aliran CSS. Tunggu hingga CSS berhenti dan tampak undulasi, kemudian ukur dengan penggaris. Catat tekanan pembukaan yang didapat. Tutup jalur CSS ke arah manometer atau blood set, lalu alirkan ke arah tabung steril untuk menampung CSS hingga memenuhi volume yang diperlukan. Setelah volume cukup, tutup jalur ke arah tabung steril dan biarkan CSS mengalir kembali ke arah manometer. Lakukan pengukuran tekanan penutupan. Setelah selesai, lepaskan 3-way stopcock dan cabut jarum spinal secara perlahan. Tutup luka fungsi dengan kasa steril yang telah dibubuhi povidone iodin. Pasien diminta untuk berbaring selama 2-3 jam untuk mengurangi kebocoran CSS. Ambil darah sebanyak 3-5 ml untuk pemeriksaan gula darah sewaktu. Segera kirim spesimen yang telah diambil ke laboratorium.